Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha lana al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Gimana kabar teman-teman semuanya? Kelas 10 IPS maupun MIPA. Semoga selalu dalam keadaan sehat, semoga selalu dalam keadaan semangat. Alhamdulillah, di pertemuan kita terakhir kali ini ya, kemungkinan karena setelah ini PAT. Setelah itu ada remedial. Oleh karena itu kita mengejar ini ya, mungkin secara garis besar kita sudah hampir selesai pembahasan tentang mustalah hadis. Nanti tinggalan tentang nama-nama perawi-perawi hadis yang masyhur. Jadi itu tidak bisa kita baca kemungkinan. Jadi yang pasti secara global bahwa mustalah hadis yang sudah kita pelajari kita udah selesai, dan ini mungkin tinggal beberapa halaman saja. Jadi ini memang mengejar juga. Langsung saja kita mulai. Semoga selalu kita senantiasa mendapatkan berkah dari kitab ini dan selalu diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berhusnudzon kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'akum bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. As-sahabatul mukatsiruna li riwayatil hadis. Ya, kita sudah sampai di halaman 56. As-sahabah, sahabat al-mukatsiruna yang paling banyak, li riwayatil hadis, dalam meriwayatkan hadis. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang para sahabat dan sampai kepada orang yang meninggal paling terakhir dari kalangan sahabat. Nah, sekarang membahas tentang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Hanya sahabatlah yang bertemu Nabi, dan Nabi hanya bersabda kepada orang yang bertemu dengan Nabi, yaitu sahabat. Nah, terus ketika orang-orang mendengar sabda Nabi itu, siapa yang paling banyak dengar? Siapa yang paling banyak meriwayatkan? Yang paling banyak hafal sabda-sabda Nabi itu siapa? Wa mimman, dan termasuk orang, lahum, bagi mereka, maziyatun, keistimewaan, wa fadlun, dan keutamaan, minas sahabati, dari sahabat. Jadi ada beberapa orang dari kalangan sahabat yang mendapatkan keistimewaan, mendapatkan keutamaan. Siapa itu? Al-mukatsiruna, orang yang paling banyak, li riwayatil hadisi, dalam meriwayatkan hadis. Wahum, dan mereka sab'atun, 7, minas sahabati, dari sahabat. Nah, ternyata orang yang paling banyak meriwayatkan hadis setelah diteliti itu ada 7. Karena ada, lahum, bagi mereka, mereka mempunyai apa? Al-hadzul akbar. Al-hadzul akbar. Al-hadzu, bagian, al-akbar, yang paling banyak. Fi riwayatul hadisin nabawi, dalam meriwayatkan hadis nabawi. Dalam meriwayatkan hadis nabawi itu mereka mendapatkan bagian yang banyak. Wa qad istalaha, dan sungguh telah memberikan istilah, al-ulama, ala tasmiyati man, dalam memberikan nama kepada orang, rawa, yang meriwayatkan, aktsara, jumlah yang lebih banyak, min alfi hadisin, dari 1000 hadis.
ada sebuah ulama-ulama yang memberikan nama bagi sahabat yang meriwayatkan lebih dari 1000 hadis disebut mukatsiron mukatsiro. Mukatsiron nama orang, bukan nama orang, sebutan mukatsiro gitu. Walidha, oleh karena itu, fa inna haula'is sab'ah, maka sesungguhnya 7 orang itu yusammuna disebut bil mukatsirin dengan orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Wahum, siapa aja mereka? Wahum, dan mereka nih, nama orang nggak usah diartikan. Abu Hurairah 1, Abdullah bin Umar 2, Anas bin Malik 3, Sayyidah Aisyah 4, Abdullah bin Abbas 5, Jabir Abdullah 6, Abu Sa'id Al-Khudri 7. Dari 7 sahabat itu ada 1 perempuan, yaitu istri Nabi yang memang banyak meriwayatkan hadis gitu. Ini menandakan bahwa ya memang dari antara laki-laki dan perempuan itu ya memang ada perbedaan. Ternyata banyak yang mendominasi laki-laki dalam permasalahan periwayatan hadis. Tapi bukan berarti juga kalah perempuan. Ada juga yang mampu untuk bukan menandingi atau menyaingi, tapi menyetarai dalam hal hafalan hadis yang banyak dan meriwayatkan hadis yang banyak. Kayak jangan sampai kalah. At-tabi'un, selanjutnya tabi'i. Siapa itu tabi'in? Ada sahabat, ada tabi'ut, ada tabi'in, ada tabi'ut, tabi'in. At-tabi'iyu, yang dimaksud tabi'i huwa yaitu man orang, laqiya yang bertemu, sahabian sahabat. Nah, tabi'in itu adalah orang yang pernah bertemu sahabat. Apa begitu saja? Enggak. Mukminan seraya beriman bin nabiyyi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah bertemu sahabat terus beriman gitu loh. Nah, dia kalau non muslim tapi bertemu sahabat ya bukan tabiin. Wa mata, dan meninggal ala islami, atas Islam. Begitu juga tidak hanya beriman ketika hidupnya tapi juga beriman ketika wafatnya. Nah, begitu. Itulah tabiin, yang bertemu sahabat itu tabiin, yang bertemu dengan tabiin namanya tabiut tabiin. Ya, ini kalau usah diartikan. Waqad zakal Qur'anut tabi'ina bi'tibari majmu'ihim fi qaulihi ta'ala. Nah, Al-Qur'an itu sudah pernah mensifati dengan sifat yang suci kepada sekumpulan para tabi'in tadi dengan firman Allah, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor. Wasabiqun asabiqunal awwalun, kemarin sudah kita bahas bahwa itu adalah para sahabat dari kaum muhajirin maupun kaum ansor. Walladzina tabauhum bi ihsan, yaitu orang-orang yang mengikuti sahabat dengan kebaikan, yaitu tabi'in. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Wa adalahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abada dzalika fawzun adzim, dan mereka sudah disiapkan surga. Mereka bakal kekal di dalamnya. Ya, ini juga enggak usah diartikan. Wa syahida sunnatul lahum min qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Selain Al-Qur'an, tabi'in juga disebutkan dalam sunnah, yaitu dalam sabda Nabi, yaitu apa? Khairukum qarni tsummal ladzina yalunahum. Khairukum, sebaik-baik kalian adalah masaku, masanya Nabi, tsummal ladzina yalunahum, ya Nabi bersama sahabat, kemudian orang-orang yang mengiringi mereka, yaitu ketika Nabi hidup bersama dengan sahabat, lalu masa setelah Nabi yaitu adalah masa sahabat dengan para tabi'in. Wa qauluhu tuba liman ra'ani wa tuba liman ra'a man ra'ani. Beruntung sekali bagi orang yang pernah melihatku, yang melihat Nabi, dan beruntung sekali bagi orang yang pernah melihat orang yang pernah melihatku. Jadi maksudnya ya tabiin. Beruntung banget orang yang pernah melihatku, ya para sahabat kan yang melihat Nabi. Dan beruntung orang yang pernah melihat orang yang melihatku, yaitu orang yang pernah melihat sahabat. Wa adatu tabi'in yafuqul hasr. Berapa jumlah tabi'in itu sangat banyak sekali, melebihi batas yang bisa dihitung. Wahum tabaqatun tablughu khamsa asyrata
tabaqah, bahkan secara dibagi-bagi derajatnya itu atau dibagi-bagi tingkatan itu ada 15 tingkatan. Waqad ittafaqa a'immatul Islam ala anna akhir asri tabi'in huwa hududu sanati khamsina wa mi'ah minal hijrah. Akan tapi disepakati oleh seluruh imam-imam, seluruh ulama bahwasanya akhir masa tabi'in adalah tahun 150 Hijrah. Jadi Nabi hijrah dari Nabi hijrah itu sampai 150 tahun setelahnya. Wa anna sanata 20 wa mi'atain akhir asri atba'it tabi'in. Nah, setelah masa tabi'in habis, maksudnya terus ada orang yang hidup bersama para tabi'in tadi, itu sampai tahun berapa? Sampai tahun 220 Hijriah. Afdhalut tabi'in. Tabi'in yang paling utama itu siapa? Afdhalut tabi'in, tabi'in yang paling utama. Ya ada, karena ada yang paling utama sahabat tuh kemarin, ada yang berkata Abu Bakar tuh udah pasti itu. Nah sekarang dari kalangan tabi'in siapa yang paling utama? Wa qad ikhtalafu, dan telah berselisih para ulama telah berselisih, itu artinya telah berselisih fi afdhalit tabi'in, pada tabi'in yang paling utama. Man huwa, siapa dia? Ala aqwal, atas beberapa pendapat. Al-awwal, satu, annahu Sa'id bin Musayyab, dia itu Sa'id bin Musayyab. Wa huwa qaulu ahli Madinah, ini pendapat ahli Madinah. Atsani, yang kedua, annahu, sesungguhnya dia Al-Hasan Al-Basri, Hasan Basri. Ada yang mengatakan Sa'id bin Musayyab, ada yang mengatakan Hasan Basri. Wa huwa qaulu ahli Basrah, ini pendapatnya ahli Basrah. Ini gak usah diartikan. Wa Hasan wa ibnu Abil Hasan Yasar Al-Basri, al-Imam al-Masyhur al-Mujma' ala jalalati fi kulli fan. Ini Hasan Al-Basri itu anaknya Abil Hasan, yang dimana mereka dia itu adalah imam yang terkenal. Al-alimur rafi' al-faqih al-thiqat al-ma'mun al-abidun nasik, mata sanata ashrin wa mi'atin wa qad qaraba tis'in. Hasan Al-Basri ini umurnya itu sampai 90-an tahun dan meninggal di tahun 110 Hijriah. Tuh, jadi ada yang mengatakan tabi'in yang paling utama itu Sa'id bin Musayyab, ada yang mengatakan Hasan Al-Basri. As-salis, As-salis annahu Uwais Al-Qarni. Yang ketiga adalah dia mengatakan Uwais Al-Qarni. Nah ini ceritanya udah masyhur sekali ini, Uwais Al-Qarni ini. Hawa qaulu ahli Kufah, ini pendapat ahli Kufah. Jadi ada yang mengatakan Sa'id bin Musayyab, ada yang mengatakan Hasan Al-Basri, ada yang mengatakan Uwais Al-Qarni. Qala al-Iraqi wa huwa shawab. Menurut pendapat Iraqi ini yang paling benar, nih enggak usah diartikan. Lima rawa Muslimun fi sahihi min hadis Umar bin Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna khairat tabi'ina rajulun yuqalu lahu Uwais. Enggak ada hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab bahwa Nabi itu pernah bersabda bahwa sebaik-baik tabi'in adalah orang yang bernama Uwais. Al-hadis hadis qati'un lin niza. Maka hadis ini sebagai pemecah ya solusi perdebatan tabi'in yang paling utama itu siapa. Siapa itu Uwais? Wa Uwais wa ibnu Amir Al-Qarni bi fathil qaf war ra. Bi fathil qaf war ra, ada yang baca Qaroni. Sayyidut tabi'in wa min auliya illahi shadiqin az-zahid al-arif billah wa qad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Umar wa Aliyan idza laqiyahu an yatluba minhu du'a. Nah pernah Nabi tabiin kan gak bertemu Nabi. Nah Uwais ini gak pernah bertemu Nabi, tapi sewaktu Nabi masih hidup itu Nabi pernah berpesan kepada Umar dan Ali bahwa kapan kalian bertemu dengan orang yang bernama Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa kepadanya. Wa qad Dzahabi fil Mizan annahu wajada qatilan fi sufufi Alin karramallahu wajhah fi waq'ati Siffin fi Safar sanata sab'ah wa thalathin. Bahwasanya kenapa Uwais Al-Qarni itu sama Umar dan Ali itu disuruh minta doa sama Nabi kepada Uwais Al-Qarni itu tadi, itu karena
memang Uwais Al-Qarni ini selalu patuh kepada ibunya. Orang yang patuh pada ibunya maka dosanya bisa mustajab. Selalu memuliakan ibunya. Nah ini Uwais Al-Qarni ini mati syahid di perang bersama Sayyidina Ali pada perang Siffin. Ar-Rabi yang keempat, menurut pendapat yang keempat adalah An-Naw Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah Al-Makki Al-Qurashi wa waqalu ahli Makkah. Nah, pendapat yang kedua atau Imam Makkah memutih al-masyhur al-muttafaq ala jalalatihi wa imamatihi ya, ataupun juga terkenal dengan kealimannya, dengan kemuliaannya, keimamahannya dan lain-lain. Nah itu dari kalangan laki-laki. Lah sekarang kalau dari kalangan perempuan siapa? Kalau kalangan laki-laki tadi kan ada Sa'id bin Musayyab, ada Hasan al-Basri, ada Uwais al-Qarni, ada yang terakhir ini tadi Atha bin Abi Rabah. Itu laki-laki. Kalau dari kalangan perempuan siapa? Wa Sayyidatun Nisa dan yang paling utama dari kalangan perempuan minat tabi'in, dari kalangan tabi'in Hafsah binti Sirin. Hafsah binti Sirin wahia thiqatun hujjah, dia itu terkenal sikoh terpercaya, hujjah itu ya terpercaya. Dah diartikan sampai situ ini. Qala Iyas bin Muayyah ma adraku tu ahadan afdalahu ala Hafsah. Iyas bin Muawiyah pernah berkata, saya tidak pernah menemukan seorang pun yang lebih utama dari Hafsah. Wa qala Ibnu Abi Dawud qara'atul Qur'an wa hiya qara'atul Qur'an wa hiya ibnatu 12 sanah wa matat sanata sanatal wahid wa mi'ah wa hiya ibnatu sab'ina sanah gitu. Jadi si Hafsah itu pernah sudah membaca Al-Qur'an itu di umur 12 tahun dan bisa membaca Quran dan wafat di umur 70 tahun. Nah, terus selanjutnya siapa lagi selain Hafsah? Wa Ummud Darda As-Sughra. Wa ismuha bisa Hajimah bisa Hujaimah. Wa ya zauju Abi Darda allati talabat min zaujiha an takuna zaujan lahu fil akhirah. Jadi ada tabiin dari kalangan perempuan namanya Ummud Darda, suaminya Abi Darda. Ketika wafat Abu Darda itu pengen Ummud Darda itu nanti menjadi istrinya ketika di akhirat. Fa'usoha alla tatazawwaj ba'dah. Maka si Abu Darda tadi ketika menjelang wafatnya berwasiat agar si istrinya itu tidak menikah setelah ia wafat. Fa khatabaha Muawiyah ba'da wafati zaujiha falam taradha. Bahkan pernah dilamar oleh Muawiyah, seorang sahabat, setelah wafatnya Abu Darda, dia tidak ridho. Wa kanat minal abidat wa tuwfiyat ba'da sanati al-wahid wa thamani. Siapa lagi? Wa Amrah bintu Abdurrahman bin Sa'ad bin Zurarah al-Ansariyah al-Madaniyah. Amrah bintu Abdurrahman alimatun fadilatun thiqatun kanat fi hijri Sayyidah Aisyah. Oh ternyata dia Amrah ini pernah hidup bersama Sayyidah Aisyah. Qala Umar bin Abdul Aziz ma baki ahadun a'lama bi hadithi Aisyah min Amrah wa tuwfiyat sanata ats-tsalits wa ya. Al-fuqaha us-sab'ah, ahli fakih yang 7. Amin sadatit tabi'in, dan termasuk tabi'in yang paling mulia, tabi'in yang menjadi tuan, sadah itu yang paling mulia. Al-fuqaha us-sab'ah, ahli fikih yang 7. Bil Hijazi di Hijaz. Bahum siapa? Sa'id bin Musayyad bin Hazan al-Qurashi al-Makhzumi. Ada dari kalangan tabi'in ini yang disebut fuqaha us-sab'ah, ahli fikih yang 7 dari kalangan tabi'in, yaitu satu Sa'id bin Musayyab. Ittafaqa ulama ala jalalatihi wa imamatihi wa taqaddumi ala ahli asri fil ilmi wa fadilati wa wujil khair. Ulama sepakat bahwa Sa'id bin Musayyab ini ya lebih utama daripada yang lain tentang ilmu, keutamaan, kebaikan-kebaikan. Wa ra'su ahli Madinah fi dahri al-muqaddam alaihim fil watwa wa yuqalu faqihul fuqaha. Tufiya sanata tsalits wa tis'in. Wa Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Ada Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq, ya berarti cucunya Abu Bakar. Yang ketiga Kharijah bin Zaid bin Thabit Al-Ansari. Itu putranya nih laki-laki nih. Putranya Zaid bin Sabit, Kharijah. Urwah bin Zubair, ini terkenal nih Urwah bin Zubair.
Sulaiman bin Yasar al-Hilali maula Maimunah. Yang keenam Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Terus yang ketujuh As-Sabi' mukhtalafun fihi. As-Sabi' yang nomor 7 itu diperdebatkan kila Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab, cucunya Umar bin Khattab. Ada yang mengatakan bahwa ahli fikih di kalangan tabi'in itu yang ketujuh itu Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Wakila Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Ada yang mengatakan putranya Abdurrahman bin Auf. Gitu loh. Wakila Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harib bin Hisham kana yaqulu lahu rahibu Quraisy li kathrati sholatihi. Tuwfiya bil Madinah sanata wa ulai la'imah kulluhum min abna'is sahabah illa Sulaiman fa abuhu Yasar la suhbadalahu wa Muhammad bin Abi Bakar wa Abdullah bin Usbah wa Abdullah bin Harib min sigharihim. Jadi ya dari ke 7 ahli fikih itu ada satu yang memang bukan putra daripada sahabat gitu. A'immatul hadis wa kutubuhum, imam-imam hadis dan kitab-kitabnya. Al-Imam Malik bin Anas. Huwa yaitu Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Asbahi Al-Madani, Imam dari Hijrah. Terkenal Imam Malik. Wulida dilahirkan sanata khamsin wa tis'ina min hijrah, tahun 95 dari hijrah, jadi 95 hijriyah. Wa mata dan meninggal bil Madinah di Madinah sanatatis satin wa sab'ina wa mi'ah, tahun 179. Walahu arba'un wa thamanuna sanah, dan umurnya itu 84 tahun. Wa huwa dia imamul Hijaz, imam Hijaz, bal imamun nasi fil fiqh wal hadis, baik akan tetapi bahkan imam orang-orang dalam hal fikih dan hadis. Wa kafahu fakhran anna Syafi'iyya min ashabih, dan cukup kemuliaan itu bahwa Imam Syafi'i itu termasuk sahabat-sahabat Malik, termasuk murid-murid daripada Imam Malik. Lahu kitabul Muwatta, baginya dia pernah ngarang kitab namanya Al-Muwatta, Al-Muwatta Malik bin Anas. Wa qul istaghraqa fi ta'lifi arba'ina sah, dia pernah menghabiskan waktu untuk mengarang kitab Al-Muwatta ini selama 40 tahun. Waqad bayyana waliyullah ad-Dahwalawi ma kanat al-Muwatta wa darajatahu faja'alahu fi ad-darajatil ula fi sihah min kutubil hadis ma'as sahihain. Kalau ditanyakan misalnya kitab yang paling sahih, kitab yang paling suci, kitab yang paling setelah Al-Quran itu apa? Waliullah ad-Dahlawi itu mengatakan bahwa yang paling pertama itu bukan Sahih Bukhari tapi Al-Muwatta. Setelah itu baru Sahih Bukhari dan setelah itu baru Muslim. Wa yaqulu wa kutubul hadis yang ala tabaqat. Wa iya bi'tibari sihah wa syuhra ala arba'i tabaqat. Kitab hadis itu beberapa tingkatan gitu loh. Berdasarkan kesahihan dan keterkenalannya itu dibagi 4. Fatabaqatul ula munhasratun fi thalathati kutub. Tingkatan yang pertama itu hanya dikuasai atau hanya dibatasi oleh 3 kitab, yaitu Al-Muwatta wa Sahih Bukhari wa Sahih Muslim. Wa qala Syafi'i ma tahta adimis sama' ba'da kitabillah as-sah min kitabi Malik. Imam Syafi'i pernah berkata bahwa di bawah langit ini tidak ada kitab yang paling sahih setelah kitab Allah, setelah Al-Quran daripada kitab Imam Malik. Wallahu alam bissawab. Maaf agak lama ya ini karena mengejar, dan ini terakhir ini cuma nama-nama para sahabat, nama-nama perawi hadis kayak Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lain, Imam Muslim, jadi tidak masalah. Itu aja yang saya sampaikan, terima kasih. Nih, mari kita akhiri baca alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.